Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Yang saya hormati Ustaz Puji Hartono, hadirin para aktivis pesantren masyarakat Yogyakarta, kita bersyukur di tengah suasana yang sejuk dapat berhimpun dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang makbul. Amin. Di dalam surah Ad-Dariyat ayat 51 Allah menegaskan, wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Dalam surah Al-Bayyinat Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan, wa ma umiru illa kecuali liya'budullah, agar mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dan memurnikan, mensucikan, membersihkan agama mereka. Jadi pekerjaan utama manusia, aktivitas utama manusia adalah beribadah kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau seorang pegawai negeri ketika dia menerima SK, otomatis Menteri Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk gaji, tunjangan, ya, dan fasilitas untuk kegiatan. Demikian juga kalau orang diangkat dalam sebuah perusahaan, dia mendapat SK, perusahaan sudah menganggarkan gajinya, tunjangannya, asuransi kesehatan. Maka tentu ketika Allah mengeluarkan SK, SK-nya itu apa? Beribadah kamu kepadaku. Allah sudah menyiapkan seluruh sarananya. Maka kalau aktivitas hidup kita itu tidak beribadah, tidak dalam rangka ibadah, ya kita susah, harus mencari sendiri. Ya, kita berdagang, kita bekerja, kita berdakwah, kita beraktivitas. Kalau niat kita benar karena Allah, Allah yang memberi saran. Kita tidak usah pusing, tidak akan pusing memikirkan bagaimana biayanya. Karena yang memerintahkan itu manusia saja, pemerintah saja mengeluarkan SK bertanggung jawab dengan gaji, dengan tunjangan, bahkan pensiun yang sudah disiapkan.
Apalagi Allah mengeluarkan SK, kamu beribadah, pasti Allah menyediakan semua kebutuhan. Tidak mungkin tidak. Yang sering terjadi kita beraktivitas, bahkan di dalam berdakwah pun kadang-kadang niat kita bergeser dari niat ibadah. Maka kalau kita beraktivitas rasanya mau cari uang susah, mau ini susah, luruskan dulu apakah kita ini beribadah atau tidak. Kalau niat kita beribadah, ya yang memerintah itu yang menyediakan. Kan yang memerintahkan Allah. Allah lebih bertanggung jawab daripada siapapun ya. Jadi kalau Allah memerintahkan, berarti Allah itu sudah menyediakan sarana untuk melaksanakan itu. Yang sering terjadi adalah kita ini lupa pada tujuan apa yang kita kerjakan, sering tidak kita niatkan sebagai ibadah. Maka ya disuruh cari sendiri, kamu niatnya tidak beribadah kok ya cari sarana sendiri. Ya, tapi ketika kita beribadah, apapun itu bentuknya, Allah pasti menyiapkan semua kebutuhan dalam rangka kita beribadah. Misalnya kita jadi pengusaha, niatnya ibadah kepada Allah ya. Jadi kalau di dalam agama-agama itu ada etos kerja. Misalnya kalau Buddhism ya, agama Buddha itu bekerja itu tujuannya adalah menghilangkan egoisme ya. Jadi orang bekerja itu tidak bisa kerja sendiri, dia pasti bekerja sama dengan orang lain ya. Kan kita ini cuma membuat segelas air teh saja itu ribuan orang ya, coba satu gelas teh manis itu ya, mungkin kita hanya merasa segitu gula ya, teh airnya saja sudah melibatkan orang Jepang itu karena sudah pakai sanyo sumurnya ya. Loh, iya, dalam segelas air teh itu kita sudah minta tolong orang Jepang itu ya, sumurnya ya, itu coba tehnya sudah coba berapa yang terlibat sudah dari penanaman perkebunan yang metik teh ya, gulanya itu coba ya sudah semuanya itu sudah. Jadi tidak bisa kita itu minum segelas teh kita siapkan sendiri, ngambil tebu dewe, ngambil teh dewe, ngesuk sumur dewe, itu tidak mungkin. Maka kesadaran kalau orang kita itu bekerja adalah menyadarkan bahwa kita itu tidak boleh egois di dalam hidup. Nah, maka ada satu doa kalau kita minum makan itu, Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Sekalipun kita itu minum sendiri, doanya sama, bukan Allahumma barik li, ya Allah berkailah aku, tidak. Tapi barik lana, ya Allah berkailah kami semua, dari yang buat sumur itu supaya diberkahi semua, didoakan. Bima rozaqtana, di dalam apa yang kau rezekikan kepada kami. Jadi kita mendoakan yang lain-lain itu yang berjasa dalam kita menikmati makanan dan minuman itu ya. Semua yang punya peran di dalam menyiapkan rezeki Allah itu semuanya kita doakan. Tetapi dalam Islam ibadah itu ya sebagai etos kerja. Maka kalau kita berdagang ya kita bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka mesti kita akan bekerja dengan baik. Karena apa? Di dalam berdagang kita akan menolong orang lain. Ya. Salah satu sunnah Rasulullah SAW yang tidak banyak dikerjakan oleh umat Islam itu berdagang. Rasulullah itu berdagang.
Rasulullah bahkan mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan, ada dalam perdagangan. Nah ini, ketika umat Islam meninggalkan sunnah ini, umat Islam jadi lemah. Ya. Umat Islam jadi lemah. Maka kita ini jadi apapun harus punya usaha. Ya, harus punya usaha. Enggak boleh kita itu enggak punya usaha kalau mau meniru Rasul, mengikuti sunnahnya itu. Tapi niatnya adalah ibadah. Ya. Apapun bentuk usaha kita. Sekalipun kita mungkin sudah jadi pegawai menerima gaji, tapi gaji itu kan cuma kita nikmati sendiri. Kalau kita punya usaha, minimal kita memperkerjakan orang lain. Nah, di dalam pola hidup orang mukmin itu, ya dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya adalah ibadah. Semua aktivitas disebut ibadah karena memang diperintahkan oleh Allah dalam Quran semuanya itu. Makan ada perintahnya. Kulu wasrobu wala tusrifu, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sama dengan perintah sholat itu, ada perintah. Dan pasti ada sunnah. Berdoanya mulai dan mengakhiri. Mau ke kamar kecil, doa mau masuk kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar kecil, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Itu kan ibadah. Satu saja perbuatan manusia yang tidak ibadah itu, merokok. Karena merokok itu tidak ada doa sebelum dan sesudah. Ciri ibadah itu ada doa sebelum memulai dan doa sesudah selesai. Itu ciri ibadah. Ya. Coba mau makan, ada. Sesudah makan, ada. Mau tidur, ada. Sesudah tidur, ada. Mau berhubungan suami istri, ada semuanya. Sekarang carikan doa sebelum merokok dan sesudah. Maka kita tidur aja semuanya pahala. Semuanya pahala. Cuman yang tidak berpahala satu aja, coret rokok. Kalau masih merokok itu berarti masih mengerjakan sesuatu yang bukan ibadah dalam kehidupannya. Nah, karena ciri ibadah itu ada doanya sebelum maupun sesudah. Ya. Dan ada kaifiahnya, ada tata caranya. Masuk ke WC, tata caranya kaki kiri terlebih dahulu, kalau keluar kaki kanan terlebih dahulu. Sekarang kalau merokok, coba yang pegang rokoknya tangan kiri atau tangan kanan, koreknya, tidak ada itu kaifiahnya itu. Ya. Kalau saya mengatakan tidak haram, tetapi bukan ibadah. Ya. Padahal kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ya, dan tidaklah kami perintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah. Nah, enak sekali kalau kita mengikuti perintah Allah itu, karena pasti Allah menyediakan semuanya. Apa yang kita perlukan untuk melaksanakannya. Tetapi kalau kita berdagang, kita bekerja tidak beribadah, ya kita harus menyediakan sendiri. Bahkan memilih pekerjaan saja kadang-kadang susah kita mencari pekerjaan. Tetapi ketika kita niat beribadah, itu Allah akan membukakan jalannya. Tapi syaratnya adalah bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana.
Jadi dulu saya di masjid, nggak ada anak-anak, nggak ada yang pulang ngaji, tak pulang ngaji. Dari saya masih kecil ikut mengajar teman-teman. Ternyata keahlian ngaji itu mengantarkan saya bisa keliling dunia. Ya, saya bisa buka TK Al-Quran di Jabal Zaitun di Palestina. Ya, saya dapat ke beberapa negara untuk mengembangkan itu. Bahkan saya menjadi konsultan Kementerian Pendidikan di Kerajaan Malaysia karena pengalaman di dalam mengajar itu. Ya. Saya ikut menyusun kurikulum pendidikan agama sekolah kebangsaan di Malaysia. Ya. Pak Ismail itu pernah ikut saya. Kalau saya di Malaysia itu ya jagongan saya sama Perdana Menteri dengan Menteri Keuangan dengan ini. Ya. Apa keahlian ngajar ngaji sebenarnya? Tapi bismillah kita niati ibadah, kita tekuni menjadi satu keahlian yang tidak dapat di mana-mana. Jadi pernah nanya, Pak, ASP itu apa? Dia bilang, ahli soal pengajian. Yang tidak tergambarkan bahwa sekedar menekuni mengajar ngaji anak-anak itu menjadi sebuah keahlian yang sangat berharga. Kita dimuliakan Allah, dimudahkan oleh Allah dalam banyak hal. Kalau kita hanya ngajar ngaji saja sebetulnya, tapi yang lain nggak ada yang perhatikan ya. Begitu juga ketika saya diberi amanat ngurusin masjid ya, dari bersih-bersih WC ini saya lakukan. Sekarang juga di mana-mana saya diundang untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan masjid, tidak hanya di Indonesia ya. Masjid Jogokaren sekarang dikenal di seluruh dunia. Ya Pak, ya dari apa saja yang kita kerjakan sebagai ibadah, dan itu kita tangani dengan bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak beribadah niatnya dan tidak bersungguh-sungguh mengerjakannya, ya mungkin malah banyak ngeluh. Pengurus itu susah. Ya itu keluhannya. Jadi GPK, generasi penuh keluhan. Masya Allah. Saya mengajak mari kita luruskan lagi. Hidup itu beribadah saja. Kalau mau enak, artinya apa? Apa yang kita kerjakan pasti dicukupi oleh Allah sarananya, saksangune. Ya betul. Tidak mungkin kita itu tidak dicukupi. Kita melaksanakan sebuah perintah ya, SK kalau pegawai itu ada LPG-nya, ada uang jalannya. Allah kalau merintah lebih daripada itu, pasti Allah memberi bekal. Dan kalau Allah beri bekal pasti lebih cukup dan lebih banyak. Jadi kadang-kadang manusia itu melihat jangka pendek aja, tidak istilahnya itu myopik, rabun jauh. Jadi yang bisa dilihat yang betul ya ini gitu ya. Usaha ya untungnya. Ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang semula itu dirasa beban, kalau niat kita ibadah itu menjadi sesuatu yang justru meringankan. Ini contoh ya, satu saat ada orang datang, Ustaz saya ini pasrah sama bongkoan. Loh apa? Saya itu tukang kayu, perusahaan saya bangkrut, saya punya anak banyak, ya bisa saya lakukan aja. Dan dari Pak Ustaz saya. Kalau saya hanya melihat dalam perspektif saya, kalian ini
Ya bismillah. Ya, ternyata pedang bagus. Ya, akhirnya apa? Akhirnya malah saya jadi juragan mebel. Itu dia datang itu malah ngasih pekerjaan gitu. Ya, beda ini sewaktu buat apa aja ternyata pesanan datang ini itu ya. Gitu. Dia sendiri yang hitung, Pak ini ada pesan buat ini ya, hitung bahannya berapa, ongkos tukangnya berapa. Ya, nah, ini dari hitung begini, kurang tahu mikir. Yang mikir dia yang juga merencanakan semua. Kalau waktu itu saya hanya melihat, wah itu tak diberi kan. Nah, kita melihat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi diserai anak-anak yang kena kasus narkoba. Ya udah. Karena diputuskan polisi, kejaksaan, bapas, pengadilan, fonisnya apa? Bekerja sosial di masjid juga kalian. Gitu. Lagi mikir gitu, saya ke Medan mau pulang Pak Haji Hanif yang almarhum. Bagi saya kasih mobil 5 ya. Oh banyak, 2 aja. Enggak, mau saya gunakan untuk bersih-bersih masjid. Nah, dapat untuk kegiatan anak itu. Ya. Dapat lagi titipan dari Surabaya 2 sama kasusnya. Ya, mikir dari mana ya sekarang Allah ada yang biaya operasionalnya. Jadi ketika sesuatu itu kami lagi kita kembalikan kepada tujuan bahwa kita ini ibadah, ya semuanya akan disediakan sarananya. Dulu sering orangnya, Pak Ustadz ini Masjid Jogaran nggak diperluas. Saya jawab kalau memang sudah waktunya pasti. Ya pasti. Masjid Dewi Rungkok Pak pokoknya. Itu kadang-kadang kita ini mau Masjid Dewi Jamai Setio. Wow, masjid kecil. Ya. Nanti kalau sudah jamaahnya, tugas kita itu membuat makmur masjid. Soal besar bagus itu nanti Allah yang akan menentukan. Sampai orang bangun masjid punya utang itu sebenarnya kan nggak benar itu. Kenapa? Nah itu nggak dimongsa. Masjid desa di utang, jamaah masjid kurang goblok. Kalau orang itu sudah banyak, pasti Allah sediakan itu. Ya. Jadi saya bilang softnya Masjid Jogokaryan itu Sabang Merauke, tidak hanya di sini. Orang datang, Pak Ustaz, saya mau bangun masjid. Saya wakafkan tanah 5 hektar, saya sediakan dana 100 miliar. Tapi Pak Ustaz harus jadi ketuanya. Ketua takmir dilamar. Alhamdulillah saya jadi dikasih itu. Jadi saya dipanggil, dapat dia minta gaji berapa sebulan. Saya bilang, Anda nggak bisa gaji saya. Rugi kalau saya terima gaji, masjidnya nggak makmur. Karena saya mengharap dari makmur. Biasa pokoknya kalau Pak Ustadz kegiatannya semua berkat masjid reimburse nanti kita transfer. Saya juga nggak pernah mengajukan. Ya. Akhirnya beliau, Ustadz sudah saya transfer lah, kalau itu ya saya terima. Ya, tapi saya tidak pernah mau minta gitu ya. Perjalanannya ini bensin, ini saya perhitungkan, saya nggak mau. Gitu. Alhamdulillah jalan, sekarang ditambah 50 hektar lagi. Jadi kalau niat kita beribadah, jadi ya itu tadi godaannya itu banyak. Kalau saya, wah ini mau ada bos yang mau gaji, minta berapa? Kalau saya minta gaji ya, nanti Masjid Makmur benar-benar itu Ustaz bayar sama ini Masjid Makmur. Jadi kalau niatnya tidak karena Allah itu menjadi baik.
siapapun kita, apa saja dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini misalnya di masjidnya rekat siapa nih? Bismillah, kita bekerja pada Allah, beribadah. Bocah-bocah ramah sing mulan, tak mulani. Biasanya rekat tak aneh. Itu pasti nanti. Allah itu yang ini yang bergawe karo aku ini. Ya, nah, kita ini kadang-kadang dungo jaluk terus nih atau yang bergawe ya. Iya artinya Gusti Allah sebel dungo wae tak perintah ke kon ibadah atau ibadah baru ibadah itu saking banyak jalannya itu. Jadi itu bisa menjadi sesuatu. Saya Pak Ismail dan kawan-kawan tuh tulis di pintu toilet gitu, penanggung jawab bersih-bersih kamar mandi itu aja sudah menjadi sesuatu itu ya kan? Artinya ya berangkat dari tadi niat kita ibadah. Jadi kalau hidup kita kok penuh kesulitan, ya mari kita kembali luruskan hidup kita tentang beribadah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan semua urusannya menjadi mudah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Di ayat-ayatnya itu jelas sekali. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberi jalan keluar dari setiap kesulitannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka datangnya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sekarang ini tawakal segala macam itu sudah kurang dipikirkan. Orang mau ke masjid lupa nggak pakai masker bingung, padahal lupa tidak berlindung kepada Allah. Ya, betul. Mestinya kan Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah. Virus itu cuma makhluk Allah, bagi Allah mudah sekali. Ya alhamdulillah itu saya, Pak Ismail, teman-teman yang ikut saya ke Gresik itu semua kena COVID. Alhamdulillah saya enggak. Ya, bukan itu. Karena saya sejak awal bahwa saya bertawakal kepada Allah. Saya tidak bertawakal kepada jadi yang bertawakal kepada makhluk mikir bisa mau mengisuh ke ramangan. Masker rapat-rapat, sanitizer dianggap itu menjamin keselamatan. Masjid kita buka dari awal, saya sampaikan masjid tidak akan pernah ditutup. Ya, datangi wali kota lengkap dengan wakil wali kota, dengan Pemkofit, dengan Polres, tetapkan. Tidak akan saya tutup masjid ini. Mau saya itu mendapat mandat untuk memakmurkan masjid, tidak untuk tutup masjid. Loh, begini ya, saya taat pada negara, meskipun tidak sejalan dengan pemerintah. Pemerintah itu bukan negara, kecuali kerajaan. Yang punya daulat di negara kita itu rakyat, bukan pemerintah. Itu Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Nah, tugas pemerintah apa?
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan sudah saya bilang sama Pak Wali Kota, tugas sampeyan iki melindungi rakyatku sing dening masjid iki ben ra kena Covid piye. Bantuan nganggo sanitizer, nganggo masker, vaksin, kayak ono mangan sing enak, insya Allah tidak terkena. Itu aja mikir nutup masjid ini wong bodoh. Itu cara berpikir orang bodoh. Cara berpikir menurut Undang-Undang Dasar, pemerintah itu melindungi supaya yang ke masjid tidak kena Covid, bukan nutup masjid nang ngono rasa sekolah iso. Bener. Nah, dan Pak Wali itu mengeluh, kita ini nakes saja kurang apa? APD besok kesini tanggal 1 waktu itu kita bantu, butuhnya berapa? 360 kita siapkan. Benar. Sampai kita didatangi lagi dari Anwil Kemenak, Kapolda, ya saya sampaikan masjid ini kritikal, esensial, ya orang nggak punya beras ada di masjid, orang isolasi kami subsidi, tidak hanya uang cash, makannya juga kami tanggung, butuh oksigen masjid ada, butuh beras masjid ada. Nah, kecuali di kelurahan, di polsek ada, tak tutup masjid berapa? Wah, nggak ada yang loh, iya. Ini malah sekarang pemerintah minta pinjam tempat besok pagi sampai sore kita untuk vaksin 1.000 orang, kalau malah nggak kerumunan di masjid. Nah, maksud saya begini, jadi aturan negara itu kita taati. Tapi pemerintah yang bodoh nggak usah diikuti, kecuali pemerintahnya itu pintar. Nah, pendiri kita itu kan memberikan gambaran simbol negara kita ini Garuda. Kenapa Garuda? Karena ini simbol leader, pemimpin. Jadi Garuda itu 3, yang pertama visioner. Di Garuda itu dari ketinggian itu berapa kilo itu melihat mangsa itu sudah bisa ngukur itu berat badannya berapa, sekali sambar kena. Kalau dia salah ukur mati nabrak dengan kekuatan penuh. Jadi seorang pemimpin itu visioner. Jadi buat kebijakan itu jauh. Kira-kira ini Covid ya, saya berkuasa sampai 2024, jadi tahapannya seperti ini. Bukan kok, ini kita perpanjang enggak ya? Itu tidak visioner itu, bukan leader, itu dealer. Loh, kebijakan kok, kan coba kalau pengusaha bingung itu mau buka, sudah nyiapkan karyawan masuk, sudah nyiapkan sarana, tahu-tahu nggak boleh lagi, diperpanjang lagi, ini diperpanjang lagi, nggak bisa kebijakan seperti itu. Leader itu visioner. Ya, kita akan hidup dalam pandemi seperti apa tahun pertama, tahun kedua, ketiga, sampai akhir masa jabatan saya begini. Itu visinya jelas. Itu ciri pemimpin Garuda itu. Yang kedua Pak Rebon. Setiap 30 tahun Garuda atau Raja Wali yang besar itu akan kembali ke tempat asal dia ditetaskan, dan brodol semua saya bulu-bulunya, kuku-kukunya, paruhnya dia akan tumbuh dengan bulu-bulu yang baru, ya. Kemudian cakar yang baru, paruh yang baru, ya. Puasa 40 hari nanti dia jadi elang muda untuk hidup 30 tahun lagi ke depan. Repot. Jadi selalu menjadi muda lagi, selalu penuh semangat. Jadi ada putaran-putaran yang membuat dia tidak pernah merasa tua.
Penantos pulau pun sepuluh Pak, itu mawon. Nah itu bukan pemimpin. Kalau maka Bung Karno itu umur 64 tahun saja berani menikahi gadis umur 18 tahun. Ya, jadi Bung Karno umur 64 tahun melamar ya Helgi Diana masih 18 tahun anak SMA. Bung Karno cuma diajak makan malam, Bung Karno cuma bilang, aku tidak pernah mencarimu, engkau pun tidak pernah mencariku. Allah telah mempertemukan kita. Bung Karno 64 tahun, Helgi baru 18 tahun. Itu istri ke-9. Repon, gitu loh. Jadi muda lagi. Dan yang terakhir, kalau gajah, harimau, singa itu ada badai dia lari. Tapi kalau Raja Wali dia akan masuk ke dalam pusaran badai, dia hanya santai sambil menikmati pusaran badai, sayapnya dikembangkan, tidak usah berkepak, dia akan bisa mengikuti pusaran badai itu terbang di ketinggian yang dengan sayapnya dia nggak mampu terbang. Artinya apa? Seorang leader itu senang sekali dengan tantangan. Tidak perlu mengepakkan sawah dia kalau ada badai. Bukan kepak-kepak kebinekaan. Terima kasih kan Asda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.